Selamat pagi Bapak Ibu. Mari sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jika pada pagi hari ini kami boleh bangun pagi Tuhan, kami boleh membuka mata kami boleh menghirup nafas yang Kau berikan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau naikkan syukur kepada-Mu ya Bapa. Kami mau berterima kasih atas kasih-Mu, berterima kasih atas kebaikan-Mu. Ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita naikkan syukur pengagungan kepada Tuhan. Ucapan terima kasih. Naikkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Engkau begitu mengasihi setiap kami. Engkau karuniakan kesehatan. Engkau karuniakan waktu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Engkau baik. Haleluya. Kau baik-baik. Terima kasih Kau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur. Terima Bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih
Ku beri kemuliaan Ya Tuhan, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Yes, Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Mari kita sembah Tuhan kita. Kita sembah Tuhan, kita agungkan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Sebab Kau Allah yang besar, besar Kau Tuhan, begitu
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi namamu, sembah bagi namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perbuatanmu begitu besar, karyamu begitu ajaib dalam setiap kehidupan kami. Dan tidak ada Allah lain yang seperti Engkau Tuhan. Amin. Yang begitu besar, begitu mengasihi, begitu peduli dengan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami mau merenungkan firman-Mu ya Bapa, Engkau yang berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Engkau yang nyatakan isi hati-Mu lebih lagi kepada setiap kami Tuhan. Engkau yang berkata-kata sendiri kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Senang sekali kami menyambut Bapak Ibu Saudara dimanapun berada bisa mengakses Petra Media. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara dan kiranya program Saat Teduh Doa Pagi dari Petra Community Church ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin berbagi berkat yang saya dapatkan ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 5 dan 1 Samuel pasal yang ke-6. Nanti Bapak Ibu Saudara kalau lepas ini ada waktu untuk bisa membaca lebih detail, mengulik lebih dalam, dipersilahkan ya. Karena firman Tuhan ini sangat-sangat menarik dan memberkati. Ya. Bapak Ibu Saudara, sedikit konteks ya dari 1 Samuel 5 dan 6 ini mungkin perlu saya ceritakan sedikit tentang kondisi dari bangsa Israel saat itu ketika 1 Samuel 5 dan 6 ini ditulis. Sebuah kondisi di mana bangsa Israel itu bukan dalam kondisi yang baik. Mengapa? Karena pada saat itu bangsa Israel sering sekali berperang dengan bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya. Kita tahu bersama ada satu musuh bebuyutan ya, bisa dikatakan yang selalu konflik dengan bangsa Israel. Siapa?
Ya, adalah bangsa Filistin. Bangsa Filistin ini adalah bangsa yang kuat. Mereka punya pasukan tentara yang terlatih. Dan ya, mereka memang selalu sepertinya cari gara-gara, mengusik, mengganggu bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kondisi kerohanian bangsa Israel saat itu? Nah, ini yang menarik. Bangsa Israel pada saat itu di tengah-tengah konflik dengan berbagai suku bangsa di sekitarnya, bukan dalam kondisi kerohanian yang baik. Mereka ada di dalam situasi di mana hubungannya bersama Tuhan itu naik dan turun. Kalau sedang menghadapi kesusahan, kesulitan, ya mereka ingat Tuhan. Mereka datang bertobat, sungguh-sungguh gitu ya. Tapi kalau sudah lewat, ya mudah sekali bagi bangsa Israel untuk kemudian menyimpang. Ya, mereka menyembah berhala dan mereka melakukan banyak hal yang mendukakan hati Tuhan, tidak berkenan pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang nanti ini akan saya ceritakan dari 1 Samuel 5 dan 6 ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan, teguran yang diberikan Tuhan, dan saya percaya bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi juga bagi kita umat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, diceritakan suatu hari terjadi pertempuran yang sangat besar antara Israel dan Filistin. Ya. Dan kemudian dalam pertempuran itu orang Israel mengalami kekalahan yang sangat menyedihkan. Dan kondisi ini diperparah dengan direbutnya, dirampasnya satu benda yang sangat precious bagi umat Israel. Apa itu? Ya, itu adalah tabut perjanjian Allah. Bapak Ibu Saudara tentunya yang sudah lama ya mengikuti kisah tentang bangsa Israel ini, tentu tahu tabut perjanjian Allah yang di dalamnya berisi artefak penting ya, ada loh batu, ada tongkat Harun, dan juga ada roti ajaib, roti dari surga mana di dalam tabut perjanjian Allah itu. Ini adalah benda-benda yang sangat berharga. Dan tabut ini melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Benda yang sangat berharga ini berhasil dirampas oleh Filistin. Dan bukan hanya itu, bangsa Filistin membawa benda ini masuk ke kota mereka di Asdod dan dimasukkan ke dalam kuil tempat mereka meletakkan patung dewa utama mereka, yaitu Dagon. Tabut perjanjian Allah ditempatkan di situ, Bapak Ibu Saudara. Saya bisa membayangkan spiritnya ya orang Filistin ketika mereka berhasil merampas dan membawa. Tentu show off, penuh dengan kesombongan. Nih, lihat Allahmu, aku berhasil kalahkan dan gak ada apa-apanya dengan dewa kami, dewa Dagon. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan orang Filistin ketika mereka melakukan hal itu, di mana mereka tidak menghormati tabut Allah, which is itu adalah melambangkan kehadiran Allah sendiri. Dalam firman Tuhan dituliskan sesuatu hal yang mengejutkan, bahwa ketika sudah diletakkan tabut itu di dalam kuil itu, gak tunggu lama, keesokan harinya, kalau saya menjadi bangsa Filistin ya, ini menjadi sebuah kejutan, shock yang sangat besar. Terjadi dewa, patung dewa mereka itu ada di dalam posisi jatuh, mukanya di tanah, seolah-olah menyembah, tersungkur, dan posisinya tuh pas di hadapan tabut perjanjian. Dan ketika mereka Filistin, orang Filistin ini berusaha untuk memperbaiki, mengembalikan lagi. Keesokan harinya,
terjadi hal yang sama, bahkan lebih parah Bapak Ibu Saudara. Patung itu jatuh, tersungkur, dan bagian kepala, bagian tangannya patah. Seolah-olah menegaskan bahwa lihat, kuasa dan kehormatannya nothing di hadapan tabut perjanjian Allah, di hadapan Allah Israel itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, pesannya sangat jelas bahwa mau dewa nasional, dewa sekuat apapun, nothing di hadapan Allah Israel yang hidup. Dan pesan ini diperkuat ketika kemudian terjadi tiba-tiba ya di daerah orang Filistin ada malapetaka, muncul wabah penyakit yang dahsyat menyerang mereka. Dan ketika mereka panik, mereka berusaha memindahkan tabut itu ke kota yang lainnya. Terjadi juga hal yang sama, di mana tabut itu dipindahkan, kota itu terkena musibah. Wow, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini membuat ya khususnya para pemimpin Filistin sadar sesadar-sadarnya. Yang pertama, dewa kita ya mau sehebat apapun ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Israel. Kalah. Dan yang kedua, Allah Israel itu dia luar biasa. Dan kita harus hormati dia. Dan hanya Allah Israel itu yang sanggup melepaskan dari setiap bahaya, dari setiap malapetaka, dari setiap wabah yang ada. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca di perikop itu, menarik sekali ya, upaya yang mereka lakukan untuk mengembalikan, memulihkan situasi yang ada. Mereka berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan mengembalikan tabut perjanjian Allah itu. Dengan treatment-treatment khusus, mereka bahkan memberikan kompensasi, kalau kita bisa katakan istilah zaman sekarang ya. Kompensasi, persembahan khusus, dikembalikan tabutnya itu dengan transportasi yang dibuat khusus, ya, dengan cara yang mereka bahkan nggak berani menyentuh tabut perjanjian itu. Ya, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, tabut perjanjian itu dikembalikan dan ya, keadaan boleh pulih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengingatkan saya sebuah ayat firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama, multimedia akan tampilkan dari Yeremia pasal 10 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara ya. Yeremia 10 ayat 6. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh karena keperkasaannya. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, peristiwa tadi Tuhan tuh mau menunjukkan apa? Allah mau menunjukkan bahwa Dia berkuasa atas apapun, atas siapapun. Dan simbol agama atau kekuatan manusia sehebat apapun gak akan bisa menandingi Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, yang paling luar biasanya ya, Tuhan seperti berbicara kepada saya bahwa Tuhan tidak perlu bantuan siapapun untuk pembelaan atas kuasanya. Kalau Tuhan berkehendak untuk menyatakan kemahakuasaannya, kedidayaan kekuatannya, ya, Dia nggak perlu bantuan siapapun untuk membela Tuhan. Dia sanggup melakukan dan menunjukkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya bagi kita, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, umat kesayangan Tuhan? Yang pertama, Tuhan ingatkan, mari kita menghormati Tuhan. Mari kita hormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Mari kita taruh kehadiran Tuhan, kerinduan kita akan Tuhan di tempat yang ultimate, yang terprioritas dari seluruh aspek hidup kita. Bapak Ibu, saya rindu ketika nanti kita menyelesaikan saat teduh ini, kita keluar dari kamar kita keluar dari pintu rumah kita itu dengan spirit seperti ini. Tuhan, aku menghormati kehadiran-Mu dan aku gak sanggup keluar dari rumah ini melakukan berbagai karya, usaha, pekerjaan, aktivitas tanpa bantuan pertolongan Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan dalam kehidupanku. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah biarkan kesibukan kita, kerjaan kita, hobi kita, skill, capaian-capaian prestasi kita, ya, mungkin kekayaan kita, ya, popularitas kita, jabatan kita, masalah, kekhawatiran kita, bahkan gadget kita, sosmed yang sehari-hari kita scroll, itu diam-diam menggeser posisi utama Tuhan di dalam kehidupan kita. Yuk Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat bahwa Tuhan harus yang menjadi terutama, yang kita sembah, yang kita percayai dan kita andalkan. Setiap kali kita masuk dalam saat teduh kita, ikut ibadah raya, ibadah komsel, apapun lah Bapak Ibu, kita datang selalu dengan sikap pengagungan, sikap hati yang penuh pengagungan. Seringkali kita tuh lupa bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa dan kita harusnya respect, kita hormat, kita submit di hadapan Tuhan. Tanpa kehadiran dan pertolongan Tuhan, kita adalah nothing. So, mari kita hormati Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, percaya Tuhan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, kalau kita ingat peristiwa tentang jatuhnya patung itu tadi ya, saya jadi berpikir seharusnya hidup kita jauh dari khawatir, jauh dari takut. Mengapa seperti itu? Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita melihat seringkali masalah, tantangan, cobaan kita itu sulit, rumit, berat. Tapi harusnya fokus kita itu pada Tuhan kita yang Maha Kuasa, Tuhan kita yang kuat dan luar biasa. Dagon itu jatuh 2 kali di hadapan Tuhan. Ya. Semua hal yang menjadi seperti Dagon dalam hidup kita, ya, yang mungkin mengintimidasi, yang mungkin itu membuat kita cemas, membuat kita takut, harusnya ya, kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita bawa di hadapan Tuhan, maka harusnya itu di hadapan Tuhan sanggup kita hancurkan, sanggup kita tundukkan. Semua hal yang membuat kita takut dan itu berlawanan dengan kehendak Tuhan, pasti akan kalah, tidak berdaya di hadapan Tuhan. Asalkan kita selalu hidup on the track pada kebenaran Tuhan, kita hidup benar, kita ikuti firman Tuhan, kita gak perlu takut, kita gak perlu khawatir. Tuhan akan sanggup mampukan kita melewati segala hal. Percayalah pada kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita masuk dalam doa Bapak Ibu Saudara. Mari kita ambil sedikit waktu untuk kita tenang, kita hening. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Bila mana kita mendapati ada hal-hal tertentu yang sudah menggeser posisi Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan untuk penyadaran kami lagi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali untuk teguran, untuk ingat akan firman Tuhan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami harus menghormati Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidup kami adalah segalanya. Di luar Tuhan, kami adalah seperti ranting yang tidak ada fungsinya, Bapa. Tuhan, Engkau pokok anggur. Kami adalah ranting-ranting-Mu yang bisa berbuah, yang bisa jadi berkat, yang bisa berhasil kalau kami bersandar pada Tuhan. Tuhan, ingatkan kami senantiasa untuk menghormati Tuhan, menghargai kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Ingat Tuhan dan percaya Tuhan sungguh-sungguh. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, ada kami yang menjadi ibu rumah tangga, ada kami yang menjadi pelajar, kuliah, atau kami menjadi karyawan, kami harus bekerja. Tuhan, dimanapun kami akan melangkahkan kaki kami, dimanapun tangan kami akan melakukan karya dan usaha, Allah Immanuel bersamalah dengan kami. Kami rindu sepanjang hari ini hidup kami berpaut pada Tuhan. Kami rindu sepanjang hari ini kami senantiasa ingat Tuhan. Kami rindu sepanjang hari ini hidup kami diperkenan oleh Tuhan. Mari Tuhan, genggam kehidupan kami hari ini. Kami siap menjalani hari ini diberkati oleh Tuhan, dan kami siap menjadi saluran berkat-Nya Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan berkati setiap umat kesayangan Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.